Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nopi Haryanti dengan nomor mahasiswa D1A021254. Aku ada tugas nih, melalui video ini aku akan menjelaskan fungsi dan tujuan pemungutan pajak. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak nih apa pengertian pajak itu sendiri? Jadi, pengertian pajak itu sendiri yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak merupakan pungutan wajib yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat kepada rakyat daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Adapun fungsi dari pajak itu sendiri yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran berarti pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi regulasi berarti pajak berfungsi sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Melalui kebijaksanaan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat. Fungsi mengatur tersebut antara lain, yang pertama, pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri seperti PPN. Dan yang terakhir, pajak bisa mengatur dan menarik investasi modal guna membantu perekonomian semakin produktif. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, fungsi pemerataan. Pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Lalu kita beralih ke tujuan pemungutan pajak. Hasil penelitian menunjukkan tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Berikut merupakan tujuan dari pemungutan pajak. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin. Yang kedua, untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, untuk menciptakan pemerataan pendapatan. Jadi, tujuan pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah, dan untuk menciptakan pemerataan pendapatan. Sekian video singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat, and see you again in the next video.